Assalamualaikum soleh-soleha. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Simak baik-baik materi hari ini ya. Dalam subtema ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Pelestarian hewan. Kenapa kita harus melakukan pelestarian hewan? Nah, makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya habitat hewan-hewan di hutan. Nah, hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Maka dengan melestarikan hewan, kita dapat membuat agar hewan-hewan tersebut 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan, 3. Menjaga ekosistem antara produsen dan konsumen, dan yang keempat dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah upaya pelestarian hewan. Yang pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan. Nah, kita harus tahu bagaimana cara merawatnya dengan baik. Tidak hanya cara merawatnya, kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya. Jika hewan tersebut hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut, serta tetap menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Nah, selain itu kita juga bisa mendukung aktivitas pelestarian hewan langka. Contohnya dengan tidak memelihara hewan langka tersebut. Nah, jika kita terlanjur untuk memelihara hewan langka, maka kita dianjurkan harus mengembalikan hewan tersebut ke lembaga yang berwenang seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua adalah membuat tempat penangkaran. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Nah, pembuatan penangkaran hewan ini bertujuan agar hewan dapat berkembang biak dengan aman. Nah, setelah cukup umur mereka akan dilepas tuh ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Penangkaran ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya, sedangkan in situ adalah di dalam habitat aslinya. Dan cara yang ketiga atau upaya yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Tentu ini sudah ada undang-undangnya ya, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Selanjutnya materi tentang simpulan dalam teks laporan. Simpulan merupakan pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok dari suatu uraian panjang. Nah, kalian bisa menemukan simpulan setelah membaca seluruh teks dengan teliti, kemudian menemukan ide pokok dari setiap paragraf, dan setelah menemukan ide pokok, kita dapat menentukan simpulan dari teks tersebut secara keseluruhan. Nah, silahkan kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 54 ya, dari nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan kalian mengerjakannya di buku tulis karena ini lumayan panjang ya, nggak akan cukup kalau mengerjakan di sini langsung. Nah, nomor 1, kalian harus menuliskan informasi penting apa yang terdapat pada setiap paragraf. Tuliskan informasi penting apa saja dari setiap paragraf. Yang kedua, ini kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragraf ya. Ingat, ide pokok itu ada pada kalimat utama, dan kalimat utama biasanya berada di awal atau akhir paragraf. Dan yang nomor terakhir, anak-anak tuliskan simpulan dari teks laporan tersebut secara keseluruhan.
Selanjutnya, Ustazah akan jelaskan fakta politik di negara Asia Tenggara. Simak baik-baik ya. Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara seorang presiden dan ibu kotanya di DKI Jakarta. Hari kemerdekaan dari negara Indonesia ini adalah 17 Agustus 1945. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah dan lagu nasionalnya atau lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Bahasa resmi dari negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Negara Malaysia. Negara Malaysia memiliki ibu kota Kuala Lumpur. Nah, kepala negara di negara Malaysia ini yaitu yang di Pertuan Agong. Jadi, kalau di Indonesia kepala negaranya presiden, sedangkan di Malaysia itu namanya yang di Pertuan Agung. Nah, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Sedangkan hari kemerdekaan negara Malaysia adalah 31 Agustus 1957. Bahasa resmi negara Malaysia adalah Melayu. Lagu kebangsaannya Negaraku dan mata uangnya adalah ringgit. Negara Singapura. Negara Singapura memiliki kepala negara seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura dan bahasa resmi mereka adalah Melayu, bahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Mata uang mereka adalah dolar Singapura. Sedangkan hari kemerdekaan mereka 9 Agustus 1965 dan lagu nasional mereka adalah Majulah Singapura. Negara Thailand. Negara Thailand memiliki kepala negara seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok, sedangkan bahasa mereka adalah Thai. Hari kemerdekaannya mereka tidak punya ya, karena mereka adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu kebangsaan mereka adalah Pleng Chat Thai dan mata uang mereka adalah baht. Negara Filipina. Negara Filipina memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang presiden juga. Ibu kota negara Filipina yaitu Manila. Nah, mata uang mereka adalah peso, sedangkan hari kemerdekaan negara Filipina yaitu 12 Juni 1898 ini merdekanya dari Spanyol. Sedangkan merdeka dari Amerika Serikat yaitu pada tanggal 4 Juli 1946. Nah, bahasa resmi dari negara Filipina adalah Tagalog dan Inggris. Lagu kebangsaannya Lupang Hanirang. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kepala negara seorang sultan dan kepala pemerintahannya pun seorang sultan. Bahasa resmi mereka yaitu Melayu dan beberapa juga ada yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, mata uang mereka adalah dolar Brunei, sedangkan hari kemerdekaannya yaitu 1 Januari 1984. Lagu kebangsaannya yaitu Allah Peliharakan Sultan. Sekarang, negara Laos. Negara Laos memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Bahasa nasional mereka adalah Laos, sedangkan mata uangnya adalah Kip dan hari kemerdekaan negara Laos adalah 19 Juli 1949. Sedangkan lagu nasional mereka adalah Peng Sat Lao. Negara Kamboja. Kamboja memiliki kepala negara seorang raja dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kota Kamboja berada di Phnom Penh. Bahasa nasional mereka adalah Khmer, mata uangnya riel dan hari kemerdekaannya 9 November 1953 dan lagu nasionalnya adalah Nokorich.
Negara Myanmar. Myanmar memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya pun seorang presiden. Myanmar memiliki bahasa nasionalnya Myanmar. Mata uang Myanmar adalah kyat, sedangkan hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 dan lagu nasional mereka adalah Kabamake. Selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam memiliki kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi, bahasa nasionalnya adalah bahasa Vietnam dan mata uangnya adalah dong, sedangkan hari kemerdekaannya 2 September 1945. Vietnam memiliki lagu kebangsaan yaitu Tien Quan Cha. Yang terakhir adalah negara Timor Leste. Timor Leste memiliki ibu kota yaitu Dili, kepala negara mereka presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Hari kemerdekaannya 20 Mei 2002. Bahasa resminya yaitu Tetum. Lagu kebangsaannya Patria Patria, sedangkan mata uangnya adalah dolar Amerika Serikat. Oke, terima kasih Soleh-Soleha sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan kalian semakin semangat belajar. Kalian bisa menambah wawasan dengan selalu membaca di buku atau mencari informasinya lewat internet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.